Shalom, puji nama Tuhan, saudara. Senang sekali bertemu lagi dalam acara Gerbang Pemulihan, renungan singkat Gerbang Pemulihan. Dan tema hari ini saya akan membagikan Like Father, Like Son, yang saya ambil dari kitab 2 Tawarik 33 ayat 21 dan 22, yang berbunyi demikian. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tema hari ini tentu Anda pernah mendengar, karena saya ambil dari satu statement yang mungkin sering kita dengar, yaitu like father, like son. Kurang lebih artinya adalah seperti ayah anaknya demikian juga, atau anaknya akan meniru ayahnya, saudara. Ya, kebenarannya adalah teladan ayah akan selalu menjadi panutan buat anaknya, saudara. Seorang anak kecil ketika dia mulai dari bayi sampai kemudian dia mulai mengerti, beranjak dewasa, dia akan meniru pola atau teladan dari ayahnya. Kalau ayahnya mengajari dia misalnya rajin dan ayahnya rajin, maka anak itu akan menjadi rajin, saudara. Dan ini sudah satu hal yang manusiawi, saudara. Demikian juga di sini dikatakan di kitab 2 Tawarik 33 ini, Amon seorang raja yang diangkat di Yehuda, saudara. 2 tahun lamanya ia memerintah, dan dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Kalau kita baca dalam keseluruhan cerita raja-raja di dalam Tawarik, selalu ada contoh-contoh raja yang melakukan kejahatan seperti ayahnya. Ada raja tertentu yang dia tidak meniru ayahnya, tapi dia taat kepada Tuhan. Tapi di sini Amon, dia meniru ayahnya Manasye. Dalam hal apa dia meniru? Ternyata Manasye dulu pada zaman hidupnya, waktu dia masih hidup sebagai raja, dia selalu punya satu kebiasaan, yaitu penyembahan berhala, saudara. Mempersembahkan korban kepada segala patung, saudara. Dan penyembahan berhala kepada patung ini, saudara, itu ditiru atau diteruskan oleh Amon, saudara. Tetapi masalahnya like father, like son adalah ada upah, saudara, dari perilaku tersebut, yang ujungnya bisa berupa berkat atau sial atau kutuk, saudara. Nah, kata jahat di sini sebetulnya memiliki makna, yaitu kesengsaraan. Makna yang pertama, saudara. Jadi ketika kita meniru pola perilaku dari ayah kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman, maka endingnya, ujungnya adalah kita akan mengalami kesengsaraan, saudara. Dan kalau saudara baca dalam kitab Tawarik, selalu berakhir raja-raja yang tidak melakukan firman Tuhan, yang menyembah berhala, itu selalu diperangi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, saudara. Selalu ada musuh yang mengganggu dari raja itu, saudara. Nah, inilah upah dari perilaku, yaitu like father, like son, seorang anak yang meniru perbuatan jahat ayahnya. Lalu makna kata jahat yang berikutnya yaitu memberi rasa sakit, saudara. Setiap perbuatan kita itu suatu kali akan memberi rasa sakit buat kita sendiri, saudara. Dan ujungnya adalah rasa sakit itu adalah satu upah dari setiap perbuatan kita. Ini sangat mengerikan sekali, saudara. Sehingga ending dari kehidupan Amon ini akhirnya berakhir tidak bahagia, saudara. Dan sesungguhnya kita harus belajar kepada siapa, saudara? Ada satu ayah yang sangat baik, teladan ayah yang patut menjadi panutan kita, yaitu adalah figur Tuhan Yesus sendiri, Sang Bapa sejati kita. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan karakter yang baik,
tapi juga belas kasihan, kasih sayang yang demikian besar, saudara. Itulah pola yang baik yang harus kita tiru. Sesungguhnya like father like son, harusnya kita meniru bukan ayah kita jasmani, tetapi adalah ayah rohani kita yang melahirkan kita, yaitu ayah surgawi kita, saudara. Itulah yang menjadi teladan yang terbaik buat kita, sehingga akhirnya kita akan mendapat berkat, upahnya berupa berkat dan bukan sial, saudara. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan, dan kita akan berjumpa lagi di renungan singkat berikutnya. God bless.